empat sektor atau perekonomian terbuka merupakan kegiatan ekonomi yang dibedakan berdasarkan empat sektor di dalamnya, yakni ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta luar negeri atau asing. Dalam istilah lain, perekonomian empat sektor disebut juga dengan perekonomian terbuka. Kenapa disebut dengan perekonomian terbuka? Karena dalam kegiatan yang melibatkan transaksi luar negeri, dan dalam praktiknya pun, keempat sektor tersebut membentuk bagan lingkaran yang saling menyambung. Kegiatan perekonomian empat sektor. Kegiatan perekonomian empat sektor melibatkan masyarakat luar negeri selama kegiatannya. Hal itulah yang menyebabkannya disebut juga perekonomian terbuka. Pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi diantaranya pasar barang, uang, tenaga kerja, lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. 4 komponen dalam ekonomi empat sektor antara lain. Rumah tangga dapat diartikan sebagai 2 atau lebih orang yang mendiami sebuah tempat tinggal dan berbagi makanan serta akomodasi hidup, terdiri dari 1 atau lebih keluarga. Dalam definisi yang luas, istilah rumah tangga juga dapat dipakai untuk menyebut perusahaan bahkan negara. Hubungan rumah tangga dengan sektor lain diantaranya 1. Hubungan dengan perusahaan rumah tangga memiliki SDM dan menjualnya ke perusahaan. Kemudian terjadi interaksi antara perusahaan dan rumah tangga di pasar tenaga kerja. Dari penjualan, rumah tangga mendapat income berupa upah, bunga, dan keuntungan. Aspek tersebut disatukan dalam pasar keuangan dan lembaga keuangan. 2. Hubungan dengan pemerintah. Rumah tangga menyetorkan pajak kepada pemerintah dan menerima bukti pembayaran. 3. Hubungan dengan negara lain. Rumah tangga melewati kasar barang dan jasa untuk dapat mengimpor barang dan jasa. Perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Secara resmi, ada perusahaan yang terdaftar dan tidak. Perusahaan yang terdaftar akan diakui oleh pemerintah. Hubungan perusahaan dengan sektor lain ada 3, yakni 1. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan merilis produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari sana perusahaan mendapatkan penghasilan. Interaksi jual beli dilakukan di pasar barang. Kedua, hubungan dengan pemerintah. Perusahaan menyetorkan pajak kepada pemerintah serta menjual barang dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Ketiga, hubungan dengan luar negeri. Perusahaan mendatangkan produk dari luar negeri, kemudian memperoleh profit dari sana. 3. Pemerintah. Di Indonesia, peran pemerintah dalam sektor ekonomi cukup besar, sebab di sini pemerintah bertindak sebagai pelaku sekaligus pengatur kegiatan ekonomi. Secara umum, peran pemerintah dalam perekonomian antara lain 1. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. 2. Menjaga kestabilan sosial. 3. Menstabilkan perekonomian. Sementara itu, hubungan pemerintah dengan sektor lain yaitu 1. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima pembayaran pajak dari rumah tangga untuk pengembangan operasional serta kebutuhan lain yang berdampak penting bagi negara. Dalam beberapa keadaan, pemerintah memberi bantuan kepada rumah tangga yang membutuhkan untuk menumbuhkan perekonomian mereka. 2. Hubungan dengan perusahaan. Pemerintah menerima pajak sekaligus dapat membeli produk perusahaan dengan anggaran belanja yang dimiliki. 3. Hubungan dengan negara lain. Pemerintah bekerja sama membangun kebijakan untuk kepentingan dua negara yang bekerja sama. Sektor luar negeri. Adapun hubungan sektor luar negeri dengan sektor lain. Yang pertama, hubungan dengan sektor rumah tangga. Negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga, sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan untung. Yang kedua, hubungan dengan perusahaan, mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Kemudian aliran barang juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan kegiatan ekspor-impor. Dua kegiatan tersebut memiliki plus dan minusnya masing-masing. Tetapi secara umum, kegiatan ekspor lebih menguntungkan dibandingkan impor.